Kalau untuk arus lalu lintas pada saat ini memang tengah dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana ini untuk kendaraan dari arah Tamrin yang ingin menuju ke arah Gajah Mada sudah sama sekali tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dan karena dalam hal ini, kalau kita lihat pada saat ini buruh sudah mulai melakukan aksi long march-nya untuk berjalan kaki menuju ke Istana Merdeka. Dan nantinya di Istana Merdeka itulah yang akan menjadi konsentrasi kegiatan para buruh, di mana nantinya di Istana Merdeka mereka akan menyuarakan 10 tuntutan mereka untuk diharapkan agar didengar oleh Presiden Joko Widodo. Kalau untuk di Patung Kuda ini merupakan konsentrasi bertemunya buruh sejak pukul 10 pagi tadi, dan saat ini mereka sudah mulai bergerak menuju ke Istana Merdeka, di mana 10 tuntutan yang akan mereka bawa kepada Presiden Joko Widodo diantaranya adalah mereka menuntut agar pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM dan juga kebutuhan bahan pokok. Dan untuk tuntutan yang kedua adalah tolak PHK akibat perlambatan ekonomi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Dan untuk yang ketiga yaitu menolak pekerja asing atau menuntut agar pekerja asing bisa berbahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu memperbaiki jaminan kesehatan. Dan juga yang kelima menaikkan upah minimum provinsi nantinya hingga mencapai 22%. Lalu yang keenam memperjelas status karyawan. Dalam hal ini apabila karyawan yang sifatnya masih bersifat kontrak ataupun outsourcing, mereka berharap agar pemerintah untuk menaikkannya menjadi karyawan tetap. Dan tuntutan yang ketujuh agar pemerintah merevisi peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun setara. Serta tuntutan yang ke-8 bubarkan pengadilan hubungan industrial. Yang ke-9 pidanakan perusahaan pelanggar keselamatan dan juga kesehatan pekerja. Dan yang terakhir agar pemerintah segera untuk mensahkan rancangan undang-undang pembantu rumah tangga. 10 tuntutan ini akan mereka suarakan di Istana Merdeka, dan Istana Merdeka ini merupakan konsentrasi kegiatan aksi protes yang digelar oleh buruh pada hari ini. Aksi dari tuntutan ini dilatar belakangi oleh kondisi pelemahan ekonomi di Indonesia akibat dampak dari penguatan terhadap dolar Amerika Serikat dan juga devaluasi yuan, sehingga membuat nilai tukar rupiah ini sekian merosot setiap periodenya. Dan selain itu juga mereka timbul kekhawatiran dan juga timbul rasa takut akan ancaman pemutusan hubungan kerja yang memang saat ini angkanya semakin meningkat. Dan rencananya setelah mereka melakukan aksi orasi mereka di depan Istana Merdeka, mereka akan melanjutkan aksi long march untuk menuju ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Kesehatan. Selain itu, kalau kita lihat sudah terdapat ribuan aparat gabungan keamanan. Ini terdiri dari polisi, dinas perhubungan, dan juga Satpol PP, di mana para aparat gabungan ini tersebar di sejumlah titik, yaitu di Bundaran HI, di Patung Kuda Medan Merdeka ini, dan juga di Istana Merdeka. Di mana kalau kita lihat memang tidak terdapat kendaraan seperti water cannon dan juga barakuda untuk di wilayah Patung Kuda ini, karena mereka berharap pihak kepolisian agar jalannya demonstrasi aksi protes pada hari ini berjalan dengan kondusif. Hal ini terlihat di mana pihak kepolisian dari pagi tadi sudah menurunkan sejumlah polisi wanita ataupun polwan yang membawa sejumlah papan yang menghimbau agar jalannya demonstrasi pada hari ini berlangsung dengan kondusif. Untuk sementara informasi tersebutlah yang dapat kami sampaikan, nantinya kami akan kabarkan kembali.